Para pemimpin komite bipartisan mendesak Biden untuk memulangkan warga Amerika yang ditahan secara tidak adil di China. Para pemimpin bipartisan dari Komite Kongres yang berfokus pada China meminta Presiden Joe Biden untuk menggunakan sisa masa jabatannya untuk menjamin pembebasan warga Amerika yang ditahan secara tidak adil di China. Perwakilan Chris Smith, seorang Republikan dari New Jersey, dan Senator Jeff Merkley, seorang Demokrat dari Oregon, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Eksekutif Kongres tentang China, CECC, mengirim surat kepada Biden pada tanggal 3 Oktober yang menyatakan bahwa para tahanan Amerika dipenjara di China rata-rata selama 12 tahun. Ada lebih banyak warga Amerika yang ditahan secara tidak adil di China dibandingkan negara lain, tulis legislator tersebut. Kebanyakan dari mereka dijatuhi hukuman dengan pelanggaran proses hukum yang akut atau atas tuduhan palsu. Banyak yang diperlakukan secara buruk dalam tahanan dan mengalami masalah kesehatan fisik serta mental yang serius akibat kurangnya nutrisi atau perawatan medis yang memadai di penjara China. Mereka layak mendapatkan advokasi gigih untuk memperoleh kebebasan mereka. Beberapa minggu sebelum surat tersebut, Beijing membebaskan David Lin, seorang warga negara AS dan pastor yang telah ditahan selama hampir 20 tahun di China. Lin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2009 atas tuduhan penipuan kontrak yang menurut Washington adalah tuduhan yang tidak benar. Para legislator mengatakan kepada Biden bahwa pembebasan warga Amerika harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertemuan di masa depan dengan pemimpin China, Xi Jinping. Mereka menyebutkan nama 4 warga Amerika yang ditahan, Kaylee, Mark Sweden, Nelson Wells Jr., dan Dawn Michelle Hun, dan mendesak Biden untuk menjamin pembebasan mereka. Biden dan Xi terakhir kali bertemu secara langsung di Woodside, California, pada November tahun 2023, dan terakhir berbicara melalui telepon pada bulan April. Pada tanggal 27 September, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia memperkirakan pertemuan antara Biden dan Xi akan berlangsung dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Para legislator juga meminta Biden untuk bertemu dengan keluarga warga Amerika yang ditahan di China dan mendesak pejabat konsuler AS untuk lebih sering mengunjungi tahanan Amerika guna memastikan mereka memiliki akses yang layak ke perwakilan hukum dan perawatan kesehatan. Menurut surat tersebut, baik Wells maupun Hun menghadapi kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang tidak dapat atau tidak akan ditangani dengan baik oleh otoritas China. Komisi tersebut mendengar kesaksian dari anggota keluarga Lee, Wells, dan Hun pada sidang tanggal 18 September. Putra Lee, Harrison Lee, mengatakan kepada para legislator bahwa beberapa bulan ke depan sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya adalah masa kritis untuk memulangkan ayahnya dan semua warga Amerika lainnya yang ditahan secara tidak adil. Kaylee telah ditahan di China sejak September tahun 2016. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2018 atas tuduhan spionase yang menurut keluarganya bermotif politik. Menurut kesaksian putranya, Lee telah mengalami stroke dan kehilangan 1 gigi di penjara. Sweden, seorang pengusaha Texas yang telah ditahan secara tidak adil di China sejak 2012, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman 2 tahun pada tahun 2019 setelah dituduh melakukan kejahatan terkait narkoba, menurut Departemen Luar Negeri AS. Catherine Sweden mengatakan bahwa kesehatan putranya semakin memburuk. Kami membutuhkan pemimpin kami yang memiliki keberanian moral dan politik untuk melakukan hal yang benar dan menggunakan kekuatan kami untuk membawa Mark pulang, tulisnya dalam surat itu. Para legislator memperingatkan bahwa Beijing terus menggunakan larangan keluar untuk menahan warga AS secara tidak adil, baik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi maupun memaksa kerabat mereka kembali ke China untuk menghadapi dugaan kejahatan. Jika pemerintah China ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, mereka seharusnya membebaskan warga Amerika yang dipenjara secara tidak adil tanpa syarat dan secara sepihak mengakhiri penggunaan larangan keluar, yang merupakan sebuah bentuk penyanderaan secara de facto, tulis para legislator tersebut. Dalam sebuah pernyataan menyambut pembebasan Lin bulan lalu, kelompok advokasi berbasis di San Francisco, Dui Hua Foundation, mengatakan bahwa lebih dari 200 warga Amerika berada di bawah tindakan kursif di China dan lebih dari 30 orang saat ini terkena larangan keluar. Departemen Luar Negeri AS memiliki peringatan perjalanan level 3 untuk China, yang mendesak warga Amerika untuk mempertimbangkan kembali bepergian ke negara Asia tersebut. Peringatan tersebut menyebutkan penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang, termasuk yang terkait dengan larangan keluar. Karena China juga telah menahan warga negara dari sekutu AS atas tuduhan palsu, para legislator menyatakan bahwa pemerintahan Biden harus bekerja sama secara erat dengan mitra internasional untuk terus mendesak pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil.